Lagian, aku sama sekali tidak takut mati. Kalau kiamat itu benar-benar datang, paling-paling cuma mati. Tapi, bagaimana dengan guru dan yang lainnya? Adik Yuanfang, kenapa kamu menghela napas lagi? Tingkat kultivasimu sekarang sudah sangat luar biasa. Adik, kalau dihitung-hitung, kamu baru 6 tahun masuk sekte. Tapi kultivasimu sudah hampir setara denganku. Asal kamu tahu, aku sudah 15 tahun ada di sekte ini. Kalau kamu sehebat ini, nanti bagaimana aku? Bisa punya muka menyuruhmu memanggilku kakak? Haha, kamu ini benar-benar polos sekali. Meskipun kamu merasa peningkatan kultivasimu terlalu lambat, tapi kemajuanmu dalam ilmu formasi dan jimat selama 2 tahun ini sungguh luar biasa. Terutama ilmu formasi, guru bahkan berkali-kali memujimu secara diam-diam. Terima kasih banyak atas hiburannya, kakak. Aku mengerti, mulutnya saja bilang mengerti. Tapi aku yakin diam-diam dia pasti akan berlatih mati-matian lagi. Dari belasan murid di puncak Sunxi, cuma dia yang paling tidak sayang nyawa saat berlatih. Sudahlah, jangan terlalu banyak pikiran. Sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Setelah kelas hari ini selesai, jangan lagi mengurung diri sendirian untuk berlatih keras. Ikutlah dengan para kakak pergi jalan-jalan ke pavilion 100 Tempa di bengkel Tiangong untuk bersantai, benar-benar. Pergilah beli beberapa helai baju baru, atau tangkap kelinci spiritual di gunung untuk dibakar. Sejak Bibi Dian pergi, inilah hari-hari paling bahagiaku. Mereka sama sekali tidak tahu kalau kiamat akan segera datang. Aku harus bergerak lebih cepat. Aku sama sekali tidak boleh membiarkan cahaya kecil ini padam. Usiaku sudah 17 tahun, tapi kenapa masih belum bertambah tinggi, bahkan kumis dan jambang pun tidak tumbuh. Adik, kamu terlalu cepat memasuki tahap bangunan pondasi. Karena umurmu bertambah panjang, wajar saja kalau perubahan fisikmu melambat. Kalau melihat kondisimu sekarang, setidaknya kamu baru terlihat seperti remaja biasa usia 18 tahun. Saat kamu berumur 25 tahun, nikmati saja proses pertumbuhannya. Lu Chen. Hawa dingin yang sangat mengerikan ini pasti formasi baru yang sedang diteliti oleh guru. Apa kalian bisa melihat keanehan di tempat ini? Li Shengqian, coba kamu jawab. Sebenarnya, apa rahasia di balik formasi ini? Jarum pinusnya berjatuhan seperti hujan, pohon kunonya mengurung bagaikan penjara, dan bayangan bangau bergerak secepat pedang. Kayu pinus ini menjadi pusat formasinya. Kalau meronta sembarangan, ranting pinus hijau itu akan berubah menjadi ular kayu ilahi yang datang dari segala arah untuk melilit dan membunuh. Lalu, dengan pedangmu, bagaimana caramu menghancurkannya? Untuk menghancurkan formasi ini, itu murid yang bodoh ini hanya bisa melihat kalau kita harus memperhatikan langkah kaki untuk menghindari serangan, tapi tentang bagaimana cara pasti untuk menghancurkan formasi ini, murid benar-benar tidak bisa memikirkannya. Ayo ke sini, ini adalah formasi kehidupan bangau dan pinus, HMPH. Pelajaran hari ini, kalian semua harus menggunakan jurus langkah mundur dan pedang pembelah bayangan secara bersamaan di bawah serangan bertubi-tubi dari formasi ini. Qin, Yuan, Ling Er, lindungi mereka.
Adik, bagaimana kalau kita bertaruh untuk melihat siapa yang bisa mengeluarkan pedang terbang paling banyak? Kamu menjagokan siapa? Tidak. Perlu bertaruh. Adik, kamu. Kalau bisa mengeluarkan beberapa pedang lebih banyak, aku pasti akan terima. Tapi kamu cuma unggul satu pedang saja. Itu benar-benar membuatku kesal. Kakak, terima kasih atas kerendahan hatimu, guru, adik Sentian. Kalau terus-terusan mengurung diri untuk berlatih, dia bisa jadi bodoh. Biar aku bawa dia jalan-jalan saja. Pergilah, pergilah. Benar-benar tidak peka. Adik seperguruan Landi, kamu juga ikutlah. Tempat ini, namanya Wangxin, di depan ada patung Dewi Jinghua. Dengar-dengar kalau kita berdoa dengan tulus, kita bisa melihat kehidupan masa lalu loh. Ayo, Lan Ying. Ayo kita pergi berdoa. Haha. Pengguna. King Yu, bagaimana menurutmu? Kolam air ini bisa memantulkan kehidupan masa lalu kita. Tidak kusangka ternyata ini benar. Tapi, penampilanku yang berjenggot di masa lalu ternyata lumayan. Rempan juga, aneh sekali. Kehidupan masa laluku ternyata adalah seorang wanita yang begitu memikat. Adik seperguruan Yuan Fan, apa mataku yang salah lihat? Kenapa bayanganmu sama sekali tidak terlihat jelas? Iya, aku juga. Tidak bisa melihatnya dengan jelas. Aku merasa ada yang tidak beres. Apanya? Yang tidak beres. Menurutku, bayangan di kolam air ini bukanlah kehidupan masa lalu, melainkan masa depan kita. Sepertinya bukan ini, pasti kehidupan masa lalu. Ayo kita pergi. Tiba-tiba perasaanku jadi tidak enak. Tidak kusangka di tempat terpencil ini, ada bidadari secantik ini. Kamu tadur, Nona, kenapa kamu sengaja menabrakku? Apa hatimu sedang kesepian dan ingin bermanja-manja? Datang ke pelukanku? Kurang ajar. Cuma berbekal pakaian itu, kamu pikir kamu ini orang hebat, berani-beraninya mencari masalah di sekte Taizu milik kami. Jangan cari masalah, mereka dari aliansi Qian Shan. Wah, bidadari cantik ini galak juga ya. Malah jadi semakin menggoda. Kapan kami mencari masalah? Kami cuma melihat dua bidadari cantik ini, tapi di sisinya tidak ada satupun pendamping yang pantas. Bersama kalian, kami hanya menawarkan diri saja. Kurang ajar. Kalian si Qianshan ini, kakak seperguruan pertama sedang tidak ada. Kalau kita bertarung sekarang, kita belum tentu bisa menang. Kita tidak boleh nekat. Kami adalah murid pelataran dalam dari Puncak Sun 11. Aku adalah Xia Qingyun. Ayahku adalah ketua Puncak Sun 11, Xia Songmu. Kalian memang merasa hebat dengan dukungan aliansi Qianshan. Tapi, kalau ayahku tahu kami ditindas, dia pasti tidak akan mengampuni kalian dengan mudah. Benar, dia itu putri kesayangan satu-satunya dari ketua Puncak Xia. Putri seorang ketua puncak tidak boleh kita singgung. Gadis pemalu di sebelahnya itu, masa ia punya ayah yang hebat juga? Nanti cari tempat yang sepi. Wah, ternyata putri seorang ketua puncak ya. Memang hebat sekali. Kami tidak berani menyinggungmu. Kami akan menyingkir. Sudah cukup, karena mau membiarkan mereka pergi begitu saja. Mereka mewakili aliansi Qianshan. Kalau kita ribut dengan mereka di jalanan, itu akan membawa masalah besar. Bagi sekte, setelah kembali, aku pasti akan melapor pada ayahku.
agar dia bernegosiasi dengan aliansi Qian San dan kamu. Kamu itu yang paling kuat di antara kita. Kenapa tadi kamu tidak turun tangan untuk memberi mereka pelajaran? Kamu benar. Aku akan mengejar mereka sekarang dan bertarung habis-habisan dengan mereka. Kalian pulang saja dulu untuk panggil bantuan. Jangan sampai aku babak belur dan mencoreng nama baik Puncak Sun 11. Sudahlah, lagi pula tingkat kultivasimu baru mencapai tahap menengah pembentukan fondasi. Kulihat di pihak mereka, ada 3 orang lebih yang tingkatnya di atas tahap menengah pembentukan fondasi. Untuk apa kamu? Sok pahlawan segala. Aku akan melaporkan masalah ini dengan jelas pada ayahku. Kalau bukan karena takut ketua sekte bersikap lemah dan memaksa guru untuk meminta maaf kepada aliansi 1000 gunung nanti, aku pasti sudah melumpuhkan para bajingan sombong itu. Ayo pergi. Lan Ying masih ketakutan, kita harus berjalan pelan-pelan. Sungguh. Kebetulan sekali. Sepertinya kita dan 2 bidadari cantik ini memang benar-benar berjodoh, ya. Kalian benar-benar berani dan kurang ajar sampai di sejauh ini. Kalian sudah tahu aku ini putri keluarga Feng, tapi masih berani terus-menerus memprovokasi. Mana mungkin. Anda ini putri keluarga Feng. Kami tentu saja tidak berani macam-macam. Kami hanya ingin pelayan wanita di samping Anda itu ikut bersama kami. Sebentar, untuk melayani kami. Di 1 hari saja. Hanya seorang pelayan. Masa Puncak Sunse bahkan tidak mengerti tata krama menyambut tamu seperti ini? Kalian terlalu keterlaluan. Han PH, kenapa? Mau cari ribut? Hentikan cepat, lepaskan dia. Masa bodoh dia murid atau bukan? Dia yang menyerang duluan. Kalau kalian tahu diri, diserahkan pelayan wanita itu. Kalau tidak, kami akan melimpahkan tuduhan besar merusak hubungan kedua sekte ini ke kepala kalian. Aku akan ikut bersama kalian. Lepaskan dia. Adik seperguruan Yuan Fan hanya berada di tahap menengah pembangunan pondasi. Kalau dia maju pun hanya akan mati konyol. Aku hanya bisa mengandalkan diriku sendiri. Masih mau minta tolong, Haha, lencana giok penyelamatnya hancur. Bagus sekali. Sekarang akhirnya tidak ada lagi yang bisa menghentikanku. Dasar nona besar, kenapa kelakuannya selalu sama? Baru kena masalah sedikit, sudah menangis cari orang tua, sekalipun kamu benar-benar memanggil ayahmu ke sini. Kami hanya minta seorang pelayan, apa dia berani menolaknya? Saudara seperguruan Li. Nona besar, 2 pengikutmu ini benar-benar tidak berguna, ya. Yang satu sembrono, yang satu lagi pengecut. Bagaimana kalau kamu juga ikut saja, biar kami lindungi baik-baik. Bocah ini berani mencari masalah. Sebagai anggota aliansi 1000 gunung, aku akan memberinya sedikit pelajaran untuk kalian. Tidak masalah, kan? Jangan. Dasar binatang, cepat hentikan. Apa kau ini cuma murid pelataran dalam biasa. Beraninya kau menyerangku. Aliansi 1000 gunung pasti akan membuatmu membayar harganya. Begitu. Kau tidak bisa. Lepaskan kami pergi. Kami berjanji tidak akan pernah menceritakan kejadian hari ini kepada siapa pun. Lu benar. Kalian percaya setelah melepaskan orang-orang ini, mereka akan tutup mulut begitu saja? Tapi, kalau mereka semua sampai celaka di sekte Taiksu,
Aliansi Seribu Gunung pasti tidak akan tinggal diam. Kalau Aliansi Seribu Gunung datang menuntut balas demi meredakan masalah, aku pasti akan dijadikan kambing hitam untuk menebus dosanya. Mustahil aku bisa selamat. Jelas-jelas bajingan-bajingan ini yang berbuat jahat duluan. Kau sudah melindungi kami, mana boleh kau yang dijadikan kambing hitam. Saudara seperguruan Li bertindak demi aku. Aku sama sekali tidak akan membiarkan dia celaka. Kalau begitu, habisi saja mereka. Semua orang-orang ini memang pantas mati. Asalkan mereka lenyap, tidak akan ada yang tahu kalau kau yang melakukannya. Kakak-kakak seperguruan selama ini selalu berhati lembut. Tidak kusangka demi diriku. Bahkan rela mengabaikan aturan sekte. Sebenarnya tidak perlu sampai se-ekstrem itu. Aku punya cara agar keadaan bisa membaik, tapi tentang apa yang terjadi hari ini, kalian harus menutup mulut rapat-rapat. Jangan sampai bocor sepatah kata pun pada siapapun. Kami bersumpah. Cermin cahaya es mistik, ini bukannya selama ini disimpan oleh guru. Kapan kau mengeluarkannya? Inkan sudah sepakat untuk merahasiakannya. Kakak seperguruan, kakak, kita harus cari cara untuk membuang mereka sejauh mungkin. Biar jejaknya tidak bisa dilacak sama sekali. Targetnya terlalu besar. Bagaimana cara kita memindahkannya? Sembunyikan saja mereka di dasar lambung kapal. Kalau tidak mendekat, tidak akan kelihatan. Baiklah, aku dan kakak akan pergi membuang mereka, kakak Yuan Yong. Dan kakak Lan Yin, tolong bersihkan semua jejak di sini sampai tak tersisa, ya. Tuan. Mau-mau sudah berumur 15 tahun, kerbau air biasa hidup. Tidak lebih dari 30 tahun. Aku harus segera mendapatkan pil panjang umur untuk menyambung nyawanya 100 tahun lagi. Sudah bolak-balik ke Departemen Alkimia, tapi hasilnya nihil. Malah terus-terusan berpapasan dengan penatua kucing tua bangka itu. Bau pil menyengat dari tubuhnya selalu membuatku merasa sangat tidak nyaman. Sebenarnya rahasia apa yang sedang dia sembunyikan? Jangan, saat ini kau baru mencapai tahap menengah pembangunan pondasi. Kalau kau nekat menyentuh jurus tingkat lanjut itu, kau pasti terkena serangan balik. Kalau aku bisa menguasai seluruh ilmu kuno ini, mungkinkah aku bisa menghadapi segala rintangan yang akan datang? Belum tentu. Xinjian pasti masih menyembunyikan sesuatu tentang hari kehancuran itu. Sudahlah, rakus pun tak ada gunanya kalau tidak sanggup mencerna. Kalian sudah dengar belum? Aliansi Seribu Gunung mengirim beberapa orang dengan amarah. Meledak-ledak ke sekte kita buat cari gara-gara. Katanya utusan yang mereka kirim hilang kontak. Bahkan lampu jiwa mereka sudah padam. Mereka ngotot. Ngotot bilang tewasnya di wilayah kita, lalu datang menuntut balas. Sudah kuduga. Kalau sampai kehilangan kesadaran di alam liar, pasti tidak akan selamat semalaman. Hei, apa kalian kemarin terlibat bentrok dengan orang-orang Aliansi Seribu Gunung? Benar, mulut mereka sangat kurang ajar. Jadi aku sebutkan saja nama ayahku. Begitu mendengarnya, mereka langsung ciut dan tidak berani lagi macam-macam. Kerja bagus. Orang-orang Aliansi Seribu Gunung pantang. Diusik, orang-orang yang bentrok dengan kalian kemarin itu celaka. Aliansi Seribu Gunung sekarang datang menuntut. Balas syukurlah kalian tidak sampai baku hantam. Kalau tidak urusannya bakal panjang. Soal memberaskan jejak orang-orang itu, sungguh tidak boleh sampai bocor keluar sedikit pun. Adik seperguruan, kenapa kau ketakutan begitu? Apa jangan-jangan masih ada hal yang kau sembunyikan dariku? Tidak ada.
Kami sungguh cuma kebetulan berpapasan sekali. Sepertinya, badai datang lebih cepat dari perkiraan. Orang-orang aliansi Seribu Gunung, milik kami hilang kontak di sekte Taiksu kalian. Bahkan lampu jiwa mereka sudah padam. Kalian masih berani berkilah. Wilayah sekte Taiksu ini sangat luas. Banyak kultivator sekte luar yang lalu lalang. Tuan Utusal, sebaiknya Anda tetap tenang, karena tidak ada bukti nyata. Jangan asal datang dan menimpakan semua kesalahannya pada sekte Taiksu kami. Orang kami celaka di tempat kalian, jadi kalianlah yang harus bertanggung jawab. Penatua kami sudah mengerahkan begitu banyak tenaga untuk murid-murid ini. Sekarang kami rugi besar, Penatua. Disadang murka besar. Kalau kalian mau meredakan amarah Penatua, kalian serahkan saja urat nadi spiritual di lautan awan biru itu. Cil, niat busuk kalian akhirnya terbongkar. Ternyata dari awal kalian memang mengincar nadi spiritual itu. Jika situasinya benar-benar di luar kendali, serahkan saja aku pada mereka. Aku sama sekali tidak akan menyalahkan kalian. Kenapa kalian semua memasang wajah masam begitu? Kalau berani kurang ajar padaku, tunggu saja aliansi Seribu Gunung datang untuk membuat perhitungan. Utusan penjaga, tolong redakan amarahmu. Sebenarnya, setelah mendengar orang-orang dari aliansi Anda tertimpa masalah, kami langsung mengirim orang untuk mencari mereka, dan sekarang sudah ada kabar dari mereka. Mereka baik-baik saja. Apa yang sebenarnya terjadi kepada mereka? Kita tanya saja langsung biar jelas. Jangan sentuh kami. Jangan sentuh kami. Si Pisin. Kakak seperguruan, kenapa kamu malah mencurigaiku? Ada apa sebenarnya? Apa yang terjadi kemarin? Cepat, kalian ceritakan. Hebat sekali. Menurutku, orang-orang ini sepertinya terkena ilmu hitam semacamnya. Jangan-jangan cermin cahaya mistik pemecah es milik guru pasti diambil oleh bocah ini dan bikin masalah. Sudah kubilang, para kultivator ini kekuatannya tidak lemah. Mana mungkin mereka semua menghilang? Ternyata ini ulah aliran sesat ekstrem. Benar, menurutku juga ini mirip perbuatan aliran sesat ekstrem itu. Master Puncakian, terima kasih atas tebakan sempurnamu, ini menghemat banyak tenagaku. Kultivator sesat ekstrem punya ilmu rahasia baru yang bisa mengacaukan lautan, kesadaran, dan menggerogoti jiwa orang yang terkena jurus ini. Semuanya akan menjadi orang idiot. Gejalanya sama persis dengan para utusan ini. Maksudmu, orang-orang aliansi Seribu Gunung milikku ada kong kali kong dengan kultivator sesat. Utusan penjaga, tolong lihat. Ini adalah bukti kuat yang disimpan oleh Balai Penegak Hukum Sekte kami menggunakan artefak hukum. Sama sekali tidak mungkin dipalsukan. Saat kami menemukan mereka di perbatasan sekte, tubuh mereka membawa aroma barang terlarang dupa pembangkit jiwa dalam jumlah besar. Orang-orang ini jelas sudah lama kecanduan barang ini. Kemungkinan besar mereka bertikai saat melakukan transaksi gelap dengan kultivator sesat, lalu diserang dengan kejam. Han, ternyata ini ulah kultivator sesat yang terkenal kejam itu. Aku yang tua ini baru saja malah mencurigai murid kesayanganku sendiri. Astaga, dosa-dosa. Buku-buku di pavilion buku tidak kubaca sia-sia. Mengambil kantong penyimpanan, memasukkan tempat kejadian, lalu meninggalkan barang terlarang dupa pembangkit jiwa ini. Sandiwara sesama penjahat saling tikam ini, Balai Penegak Hukum ternyata benar-benar mempercayainya. Omong kosong. Biarpun beberapa
Orang tidak berguna ini bersentuhan dengan barang terlarang, itu tidak membuktikan bahwa kultivator sesat yang melakukannya. Memangnya seberapa besar nyali kultivator sesat berani menyentuh orang? Aliansi Seribu Gunung. Kultivator sesat tidak berani mengusik aliansi Seribu Gunung. Apa menurutmu sekte Taizu milik kami berani? Utusan penjaga menimpakan semua kesalahan pada sekte kami. Bagaimana perasaan kami? Selain kultivator sesat, tidak ada hal lain yang bisa membuat orang kehilangan kewarasan. Tapi aku dengar sekte Taizu kalian pernah menyita sebuah benda iblis yang juga bisa membuat orang menjadi idiot. Master Puncak Siang, kulihat. Dari tadi kamu gelisah terus. Jangan-jangan kamu tahu sesuatu utusan penjaga, kebenaran dan bukti kuat sudah ada di depan mata. Kenapa Anda masih saja mencari-cari masalah yang tidak masuk akal? Apa Anda benar-benar mau, hanya demi sebuah pembuluh nadi spiritual, memaksa sekte Su milik kami mengaku dengan siksaan? Jaga mulutmu. Kebenaran dari mana? Kalau kamu tidak merasa bersalah, kenapa tidak berani mengeluarkan benda iblis itu untuk dibuktikan? Cepat keluarkan cermin cahaya mistik, pemecah es milik sekte kalian. Cepat. Apa maksudmu ini? Utusan dari awal sepertinya Anda sudah punya prasangka terhadap sekte kami. Rasanya tidak peduli apapun yang kami lakukan, Anda akan mencari segala cara untuk menemukan kesalahan dan menyalahkannya pada sekte kami, HMPH. Hari ini, kalau tidak memaksakan tuduhan pada sekte Taizu, soal pembuluh nadi spiritual di lautan awan biru, kalian mau atau tidak, tetap harus menyerahkannya. Tidak mau pun harus diserahkan. Aduh, kami tentu saja sudah bertanggung jawab, kan kini. Sudah kami selidiki untuk aliansi Seribu Gunung, siapa sebenarnya yang mencelakai para petugas. Ini, HMPH, itu kan cuma ngomong kosong dan dugaanmu saja. Sama sekali tidak ada bukti yang nyata. Siapa bilang aku tidak punya bukti? Silakan lihat. Benar seperti dugaanku, di belakang kepala mereka ada bukti kuat perbuatan keji dari para kultivator aliran sesat ini. Latoro penasaran yang baru akan muncul setelah 12 jam terkena ilmu hitam pengontrol pikiran dan komandan dari para petugas aliansi kalian ini. Pelita jiwanya kebetulan padan tepat 15 jam yang lalu, waktunya sangat pas beli. 15 jam yang lalu, mereka bentrok dengan kultivator sesat, dan sang komandan pun dihabisi. Lalu mereka terkena ilmu hitam, duta penjaga, buktinya sudah sejelas ini. Apa kalian masih mau kami menyerahkan benda yang kalian sebut benda sesat itu? Kalau Anda masih mau memfitnah sekte Taizu kami, itu benar-benar sudah keterlaluan kan? Duta yang sangat licik ya, dengan tingkat kultivasi seperti itu. Pantas saja dia cuma jadi duta penjaga. Benar-benar disayangkan, para kultivator aliran sesat, kalian. Tunggu pembalasanku. Sakti macam apapun yang berani bermusuhan dengan aliansi Seribu Gunung, hanya akan menemui jalan buntu. Bawa para pecundang ini. Ayo pergi. Yuan Feng, King Yu, mereka sudah pergi. Ayo kembali ke aula. Barusan itu benar-benar menegangkan. Guru. Hampir saja mengira orang-orang ceroboh dari aliansi Seribu Gunung itu adalah ulah kalian. Guru sampai keringat dingin dibuatnya. Tenang saja, ayah. Kali ini, semuanya aman. Tenanglah, emas cahaya mistik sudah kami kembalikan diam-diam sejak pagi. Qin Yu, Yuan Feng, Yuan Yong, Lan Yen. Kalian berempat, cepat masuk ke sini sekarang juga.
Apa kalian pikir kalian itu sangat pintar? Kalian tahu tidak, ada mantra pelacak yang bisa mengetahui jejak penggunaan benda ini. 16 jam yang lalu, siapa di antara kalian yang memakai senjata sihir berbahaya ini? Bocah tengik mana yang memakainya? Guru yang memakainya. Ayah, Yuan Feng melakukannya demi melindungi kami. Dia melindungi kalian, jadi kasus aliansi 1000 gunung itu benar-benar ulah kalian. Sebenarnya apa yang terjadi kemarin? Jelaskan semuanya padaku dari awal sampai akhir. Salahkan aku tidak seharusnya bertindak gegabah dan berpikir bahwa tidak akan ada yang tahu kalau aku menghabisi orang-orang itu. Ini salahku yang terlalu emosi, mereka semua hanya berusaha melindungi diriku. Masalahnya sudah selesai, ayah jangan marah lagi ya, Sel. Apanya? Ada banyak orang lewat yang melihat kalian tengkar. Begitu yang dibilang selesai. Kekuatan mereka jauh di atas kita, biar pun kita yang benar, pada akhirnya kita jugalah yang harus ketakutan. Peduli amat. Langit juga belum runtuh, buat apa pusing memikirkan itu? Kemarin kau sendirian membereskan 6 pendekar hebat dari aliansi 1000 gunung itu. Hebat kau, nak. Semuanya, tunggulah. Kalau aliansi 1000 gunung terus menyelidikinya, pasti akan ada masalah panjang. Lebih baik kalian pergi bersembunyi dulu dan kembalilah setelah situasinya aman. Lin Er, kalian sudah lama tidak benar-benar turun gunung untuk berlatih kan? Kebetulan Seng Yol dan kakak seperguruan King Yuan juga sudah stabil di tahap awal. Inti emas. Bersiap pergi ke jurang roh balik untuk membantu kura-kura hitam mengambil sebuah peti. Dan juga harus mempersembahkan 100 inti siluman dan 100 buah pedang mimpi kepada raja di dasar jurang. Mengumpulkan barang-barang ini sangat merepotkan, kau bawalah mereka buat juga agar mereka bisa membantu. Nanti, kalau sudah sampai di jurang sisik terbalik, tempat itu terlalu berbahaya, kau dan Yuan Shen berpisahlah dengan mereka dan biarkan mereka pulang sendiri. Murid siap laksanakan. Hamba pasti akan melindungi keselamatan mereka sepenuhnya. Kalian berangkat 2 hari lagi, ini adalah batu pendi. Teksi roh, terasa hangat saat disentuh. Jika di alam fana kau bertemu orang yang memiliki akar roh, namun belum pernah berkultivasi, orang fana itu akan membuat batu ini menyala. Sekte kita saat ini sangat mendambakan orang berbakat. Jika bertemu orang yang berjodoh dengan keabadian, pastikan kau membawanya pulang. Ayah, asalkan batunya menyala, tidak peduli apa bakat atau akar rohnya. Semuanya boleh dibawa pulang? Tentu sah. Di bawah. Pengaruh puncak Yuan kita, kini sekte telah mendobrak aturan lama, tidak peduli akar roh macam apa, selama punya keahlian, semuanya punya kesempatan untuk menapaki jalan kultivasi. Sekte melonggarkan aturan memang benar, tapi akar roh 5 elemen yang masuk sekte, bagaimanapun juga, hanya bisa mulai dari kasta terendah. Sebagai murid pelayan, jika dalam 3 tahun tidak ada prestasi yang menonjol, mereka tetap akan ditendang keluar. Jalan menjadi orang hebat itu manamu? Mungkin gampang. Orang-orang aliansi Qianshan itu benar-benar mengira sekte Taizu mudah ditindas. Beraninya mereka masih terus mengincar nadia roh. Mereka itu tak lebih dari boneka yang dibesarkan oleh 20 sekte. Siapa sangka, boneka ini sekarang malah lancang ingin berbalik menggigit tuannya sendiri. Tuan Master Sekte, redakan amarah Anda. Anda adalah pilar utama sekte ini, jangan sampai kesehatan Anda terganggu. Bawahan ini pasti akan bertahan mati-matian. Sama sekali tak akan membiarkan orang-orang itu merampas sedikit pun keuntungan sekte. Kau memang selalu setia, aku sedang menjalani kultivasi tertutup. Secara rahasia, jadi untuk urusan luar butuh kau hada. Pi dengan hati-hati ingat. Bakat luar biasa seperti Li Shengtian itu sudah pasti menjadi kunci sekte.
Dalam menghadapi malapetaka besar di masa depan, kau harus menjaganya sendiri, walaupun menyinggung. Aliansi Qianshan sama sekali tak boleh membiarkannya lecet sedikit pun. Bawahan siap laksanakan. Serpihan gulungan seni Dewa Guizu yang ditemukan kembali 2 tahun lalu. Dengan bakat akar roh pil yang kumiliki, aku sudah menelitinya susah payah hingga kini. Tapi tetap tidak bisa menguasai rahasianya. Seni dewa semacam ini, kalau bukan akar roh, kekacauan, tak akan ada yang bisa memecahkannya. Aku sudah menyalinnya, kau bawalah dan berikan pada Li Xiangtian untuk dikultivasikan. Beritahu dia bahwa teknik ini hanya bisa dilatih oleh akar roh 5 elemen. Jangan sampai ada orang lain yang tahu rahasia bahwa dia sebenarnya memiliki akar roh kekacauan. Jika dia benar-benar bisa menguasainya, kekuatannya tidak akan kalah dari para ketua puncak. Harta karun tertinggi yang dicari dengan susah payah oleh Anda, Tuan Master Sekte, mau diserahkan padanya begitu saja. Malapetaka besar sudah di depan mata. Semakin banyak orang berbakat di sekte, semakin besar peluang kita memenangkan tahun malapetaka nanti. Membantunya agar cepat berhasil, barulah itu prioritas utama kita, Tuan Master Sekte. Hari ini, duta besar penjaga dari aliansi Qianshan malah berani menyinggung soal cermin cahaya hitam yang pernah muncul 2 tahun lalu. Benda ini kan sangat rahasia. Kalau dia bisa tahu, bawahan curiga ada pengkhianat di dalam sekte kita. Ada yang diam-diam membocorkan informasi? Hanpeha, melainkan cuma cecunguk serakah yang mencoba cari muka saja. Urusan seperti ini, kau tangani saja. Sepenuhnya, tidak perlu lapor padaku. Setelah kau cari tahu siapa pelakunya, yang masih berguna biarkan saja, yang harus disingkirkan. Langsung bereskan. Ujian sudah di depan mata, aliansi 1000 gunung diam-diam mulai bergerak. Hanya kekuatanlah yang menjadi dasar dari segalanya. Bau pil obat yang menyengat ini, pasti ini ulah Yan Xuan. Orang-orang dari aliansi 1000 gunung tidak mempersulit kalian kan? Kudengar mereka sedang mencari petunjuk tentang cermin cahaya misterius. Omong kosong macam apa itu? Paling-paling cuma pulah beberapa penjahat nekat. Kita pasti akan bekerja sama dengan aliansi 1000 gunung untuk meringkus mereka. Yan Xuan, tumben sekali hari ini ada waktu mampir ke tempatku. Ah, Tuan Puncak Xia, ini pasti murid kebanggaanmu yang berada di tahap menengah pembangunan pondasi dengan akar spiritual 5 elemen itu kan? Ketua sekte. Ternyata begitu menghargai seseorang dengan akar spiritual 5 elemen. Orang tua ini sempat mengira ketua sekte akan lebih mengutamakan para jenius yang layak dibina. Muridku ini sudah berkali-kali menciptakan keajaiban, loh. Mana bisa dibilang tidak layak dibina? Perkataan tetua sungguh terlalu kasar. Aduh, maafkan. Mulut tuaku yang lancang ini, bisa-bisanya aku bicara. Di sembarangan, pukul saja mulutku ini. Tuan Puncak Xie, ini adalah teknik kultivasi kuno yang susah payah dicari oleh ketua sekte. Salinan yang tidak lengkap dari teknik ilahi kembali ke kehampaan. Ketua sekte sangat menghargai Li Xiangtian. Beliau sendiri yang memeriksa teknik ini dan secara khusus menyuruhku untuk mengantarkannya. Teknik ini hanya bisa dipelajari oleh pemilik akar spiritual 5 elemen. Ngomong-ngomong, kemarin aku kebetulan berpapasan dengan Li Xiangtian, sepertinya dia sedang membereskan beberapa pengacau buta yang cari mati. Ketua sekte bilang, kerjanya bagus. Ketua sekte memang sabar, tapi beliau sama sekali tidak akan menoleransi orang luar yang berani menyakiti muridnya sendiri. Lain kali, berhati-hatilah, Tetua Kuchen. Ketua sekte merasa dia punya potensi besar untuk dibina. Makanya beliau menyuruhku untuk lebih memperhatikannya. Ada yang tidak beres, teknik ilahi kembali ke kehampaan di dalam kepingan giok ini. Sangat mirip dengan yang diajarkan Kak Xing padaku. Tapi, beberapa detail titik fatal dalam aliran energi spiritualnya benar-benar sudah diubah. Yan Xuan bisa tahu persis apa yang kulakukan kemarin. Dia pasti sedang menggunakan suatu cara rahasia untuk mengawasiku. Aku benar-benar tidak boleh lengah. Kak Akazin, sebenarnya ada apa dengan teknik di dalam giok ini? Teknik ini
Sudah di otak-atik orang, caranya sangat rapi. Pelakunya, setidaknya ahli di tahap jiwa baru lahir. Kalau kau tetap melatihnya, kekuatannya memang ada. Tapi kesadaran dirimu akan tergerus sedikit demi sedikit sampai habis. Menggerus kesadaranku. Kalau begitu, bukankah aku akan berubah menjadi mayat hidup? Ketua sekte ada di tahap jiwa baru lahir tingkat 8. Yan Zuan bilang beliau sendiri yang memeriksanya. Berarti ketua sektelah yang mengotak-atiknya. Tapi kenapa? Kenapa dia harus melakukan ini? Apa tubuh fisik ketua sektemu itu bermasalah? Selalu mengasingkan diri bertahun-tahun dan kultivasinya mandek. Iya benar. Dia selalu bersembunyi di tempat gelap, kalau begitu sudah jelas. Dia mengincar tubuh fisik sempurna dengan akar spiritual kekacauan milikmu ini. Dia sengaja mempermainkan dan mengikis keinginanmu untuk mempermudah langkah selanjutnya. Dia mau merebut tubuhmu dan menggantikan jiwamu. Merebut tubuhku. Dia benar-benar mau melenyapkan jiwaku dan hidup menggantikanku. Kalau begitu, apa yang Yan Xuan sebut sebagai perhatian tadi sebenarnya hanya sekadar menjaga calon mayat hidup ini demi majikannya. Alasan dia tidak langsung turun tangan sekarang, pasti karena tingkat kultivasiku masih rendah dan kesadaranku sedang penuh memaksakan diri untuk merebutnya. Malah gampang jadi bumerang. Ya, karena kau menginginkan wadah tubuh yang sempurna, oke, aku akan ikuti permainanmu. Mau menelanku? Kita lihat saja nanti. Pada akhirnya, siapa yang akan menghancurkan tulang siapa, hingga jadi abu. Dia sudah pergi, sekarang kau sudah bisa melayaniku. Bahkan rekan Dawis.mau. Beli apa? Ku beritahu dulu ya, pilih senjata di sini tuh, harus lihat bakat. Beli senjata saja harus lihat bakat, aku malah baru tahu ada aturan begini. Ya iyalah. Akar spiritual bagus, pakai senjata bagus. Akar spiritual ampas, ya pakai yang biasa-biasa. Saja. Kalau orang berakar spiritual 5 dikasih senjata kelas 10 yang tiada tara, itu namanya menyia-nyiakan harta langit. Dengar-dengar sih, 2 tahun lalu, sekte kita menerima orang berakar spiritual 5 dan menganggapnya seperti harta karun. Sekarang, kucing kurap manapun merasa bisa terbang ke langit. Benar-benar, mimpi di siang bolong. Berani-beraninya kau di pavilion ratusan tempa milikku ini. Buang muka. Kasar sekali. Sudah kuambilkan banyak senjata untuk kau pilih, Tanpa pamit kau malah pergi, jangan-jangan kau ini si ampas berakar spiritual 5 itu ya? Kena mental ya? Kalau iya, memangnya kenapa? Loh, bukankah ini adik seperguruan Yuan Feng sedang? Apa kau di sini? Kudengar puncak Sung sekalian tidak lama lagi akan turun gunung untuk ujian pelatihan. Kakak seperguruan Ling Er juga ikut. Kakak seperguruanku senang setengah mati tuh. Rencananya mau tanya apa kita bisa pergi bareng. Puncak Sung Sing Yuan. Feng, dia adalah jenius akar spiritual 5 yang diperebutkan oleh para master puncak itu. Adik seperguruan belum nemu senjata yang pas ya, terus malah dapat masalah. Aduh, saya benar-benar buta tidak mengenali Gunung Tai. Mulut sialan saya ini memang pantas ditampar rekan. Lawis, silakan masuk ke dalam. Akan saya keluarkan harta pusaka utama pavilion ini untuk Anda. Jangan dong, aku ini kan cuma ampas. Mana pantas memakai harta pusaka utama kalian. Bawahan ini yang bodoh. Anda sungguh berjiwa besar. Anda suka yang mana? Pilih saja sesuka hati. Yang ini saja, ambil, sekalian urus pembayarannya. Jangan buru-buru, aku kasih hadiah yang baru untuk kalian.
Ujian pelatihan akhirnya akan dimulai juga.